Pemirsa, 2 pekan lalu, Top Report sudah menyoroti terkait dengan tewasnya seorang pelajar di Jakarta akibat terjatuh saat motor yang dikendarainya melindas jalan berlubang. Kematian akibat lubang jalan maut ini ternyata juga terjadi di Banten, pemirsa. Seorang tukang ojek terjatuh akibat lubang jalan di Banten hingga penumpangnya tewas dan dilaporkan ke polisi. Di Tangerang, warga menggelar aksi protes karena jalan yang berbulan-bulan rusak tak kunjung juga diperbaiki. Sedangkan di Bekasi, pemirsa, seluruh jalur mudik rusak di berbagai titik. Lalu bagaimana dengan keselamatan jutaan para pengendara saat arus mudik Lebaran nanti? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Inilah Al-Amin Maksum, seorang tukang ojek pangkalan yang mengalami kecelakaan di jalan berlubang hingga mengakibatkan penumpangnya yang masih duduk di sekolah dasar jatuh dan meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi di Pandeglang, Banten saat Amin mengantar korban pulang sekolah. Sepeda motor Amin terjatuh ketika menghindari jalan yang berlubang. Tubuh korban terpental ke badan jalan dan terlindas sebuah mobil ambulans siaga desa yang datang dari arah bersamaan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara Amin menderita luka-luka. Amin berharap kasus kecelakaan yang menimpanya dapat berakhir damai, karena dirinya juga menjadi korban saat berupaya menghindari jalan rusak sebelum insiden terjadi. Saya kan paling orang, saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya. Ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Kaget nggak Pak? Tuh, Kaget nggak sih pas dengar awal? kaget. Nah Pak, kalau untuk Bapak sama si anak itu udah berapa lama sih Pak? Hampir 5 tahun Pak. Itu berarti ojek langganan? Ojek langganan. Sudah 5 tahun saya Pak. 5 tahun, antar jemput terus Pak ya? Nggak jemput, tadi langsung di tempat naik ojeknya. Oh gitu. Pak, itu pas ngehindar lubang itu sempat ngerem atau memang gimana sih Pak itu Pak maksudnya? Itu sempat ngerem, saya langsung slip jatuh. Sempat beredar kabar polisi menetapkan Amin sebagai tersangka. Penetapan tersangka kabarnya dilakukan karena polisi menemukan dugaan unsur kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan penumpangnya kehilangan nyawa. Belakangan, Polda Banten membantah telah menetapkan Amin sebagai tersangka karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya, keluarga penumpang ojek membuat laporan polisi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Di sisi lain, Amin membuat gugatan perdata atas jalan rusak yang memicu terjadinya kecelakaan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Karena kecelakaan terjadi di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten, maka Amin menggugat Gubernur Banten, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, dan Bupati Pandeglang. Kuasa hukum Amin mengatakan, kecelakaan lalu lintas yang dialami kliennya terjadi bukan karena kelalaian, melainkan disebabkan oleh kondisi jalan yang berlubang. Penetapan tersangka terhadap kliennya seolah menempatkan beban pidana kepada kliennya tanpa menguji secara komprehensif faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Situasi Polres itu dijawab untuk dimediasi dengan keluarga korban, tapi tidak ada titik temu. Keluarga korban almarhum dari Raffi menolak untuk ada RJ atau perdamaian, sehingga kami sudah akan melakukan upaya hukum. Upaya hukum apa? Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gubernur Banten, Dinas PUPR Provinsi, terus Bupati Pandeglang, Dinas Perhubungan. Ya, karena ini adalah tanggung jawab dari penyelenggara negara terhadap pemeliharaan perbaikan jalan. Di Tangerang, Banten, sebuah video aksi warga di Jalan Raya Paku Haji yang menggelar demo protes jalan rusak viral di media sosial.
Video viral ini memperlihatkan sejumlah warga menggelar demo sembari membawa spanduk berisi tulisan protes jalan rusak. Warga kesal dengan kondisi jalan rusak parah dan dipenuhi lumpur saat hujan. Masyarakat juga protes karena jalan raya Paku Haji yang menjadi akses di utara Tangerang selain rusak juga sering macet karena menjadi tempat parkir truk. Warga juga mengeluhkan perbatasan jalan di Bogor, Jawa Barat dan jalan di Lebak, Banten. Kondisi infrastrukturnya sangat kontras. Kondisi jalan di Bogor diaspal dan mulus lengkap dengan marka. Namun kondisi jalan di Lebak di Kampung Cikobang tidak beraspal, hanya tanah merah bercampur lumpur. Yang mana kita ketahui minggu lalu ada 4 korban kecelakaan di Pasar Kemis terkait jalan yang tidak baik yang digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang untuk serius menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait infrastruktur jalan di Kabupaten Tangerang. Di Bekasi, jalan berlubang juga memakan korban. Jalan Raya Caringin di wilayah Mustika Sari, Kota Bekasi, rusak parah dan bergelombang. Puluhan lubang dengan kedalaman 10 hingga 20 cm tersebar di sepanjang ruas jalan sekitar 200 hingga 300 meter. Meski bukan jalan utama, Jalan Raya Caringin merupakan akses alternatif yang cukup ramai karena menghubungkan sejumlah kawasan di Bekasi. Jalan yang telah rusak selama kurang lebih 3 bulan ini disebut warga kerap menyebabkan pengendara terjatuh, terutama saat hujan mengguyur dan air mengenang di badan jalan. Kubangan air tersebut membuat batas antara aspal yang masih layak dan lubang sulit dibedakan sehingga meningkatkan resiko kecelakaan. Ya kurang lebih sekitaran ya 2 bulan 3 bulan lah. 3 bulan ini. Oh, 3 bulan ini. Nah, ini Pak, masalahnya apa nih bisa jalan rusak ini? Ya sering terjadi laka sih, Pak. Oh, sering jadi laka. Jatuh. Terakhir kapan? Kalau terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Nah, kemarin warga menilai kerusakan diperparah oleh drainase yang tidak berfungsi optimal. Akibatnya, tambalan lubang jalan tidak bertahan lama. Selain itu, kendaraan bertona sebesar yang melintas di Jalan Caringin juga disebut mempercepat kerusakan jalan. Pemirsa Metro TV, lagi-lagi kabar mengenai jalan rusak kembali beredar di masyarakat. Kali ini di Kota Bekasi di Jalan Caringin, Jawa Barat. Pemirsa bisa dilihat bahwa kondisi jalan di Jalan Caringin ini sangat rusak parah, terdapat lubang-lubang yang cukup besar, ditambah lagi dengan adanya hujan mengakibatkan genangan dari lubang-lubang tersebut yang mengakibatkan jalan semakin parah. Dan pemirsa, beberapa waktu lalu sempat beredar video salah seorang pengendara terjatuh di jalan ini. Dan pemirsa, tidak hanya di video itu saja, melainkan masih banyak sekali masyarakat yang terjatuh namun tidak terekam oleh kamera. Dan hal itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan masyarakat, warga setempat, bagaimana sebenarnya kondisi jalan ini dan sudah berapa lama jalan ini rusak parah seperti ini dan penyebabnya apa sebenarnya. Pak, boleh dijelaskan Pak, jalan ini sudah berapa lama ya Pak rusak seperti ini? Ini sekitar 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun kayak begini. Pak, ini penyebabnya apa sih Pak sebenarnya? Ini penyebabnya karena pertama mobil-mobil besar lewat melebihi dari kapasitas jalannya. Kedua karena drainase jalannya karena drainase salurannya juga tersumbat. Jadi kalau hujan itu banjir di sini. Pak, ini harapannya apa sih Pak bagi pemerintah terutama untuk jalan ini Pak? Harapan kami sebagai warga ya, terutama untuk daerah sini, daerah jalur sini, minta untuk pemerintahnya cepat-cepat diperbaiki karena dikit lagi akan ada arus mudik. Ini jalan yang mungkin akan dilalui para pemudik. Harapan saya gitu aja, biar cepat-cepat diperbaiki Pak. Terkait dengan kendaraan yang melintas Pak, apakah harapan, adakah pembatasan seperti itu Pak? Iya betul, jadi untuk pembatasan
lebih diutamakan untuk kendaraan pribadi ketimbang truk-truk yang bermuatan notasenya melebihi dari kekuatan jalan, Pak. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Semoga jalan ini dapat kembali bagus seperti itu ya Pak ya, sehingga masyarakat pun nyaman untuk melintasi jalan ini. Terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya. Nah itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan masyarakat. Memang faktor yang menjadi hal yang mengakibatkan jalan ini rusak pemirsa ada dua hal. Yang pertama adalah drainase yang buruk, sehingga pada saat turunnya hujan maka jalan ini akan menggenang, sehingga itu yang menyebabkan faktor utama rusaknya jalan ini. Dan kedua adalah kendaraan yang melintas di jalan ini tidak jarang bertonase sangat besar, sehingga hal inilah yang mengakibatkan jalan semakin parah. Tentunya kita berharap pemirsa bahwa pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat memperhatikan jalan ini sehingga dapat menjadi bagus dan tidak ada lagi korban dari jalan yang rusak ini. Dari Kota Bekasi, Joy Jones, Widi, Metro TV. Hasil pengamatan Polres Metro Bekasi, kerusakan terjadi di seluruh jalur mudik, yaitu Jalan Pantura Bekasi Kerawang, dari mulai Tambun hingga Kedung Waringin yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kerusakan juga ditemukan pada Jalan Inspeksi Kalimalang, dari mulai Tambun hingga Cikarang Timur yang jadi kewenangan Pemkab Bekasi, serta di Jalan Tol Jakarta Cikampek yang menjadi kewenangan Jasa Marga. Kerusakan cukup parah juga terjadi di Jalan Kiai Haji Ma'mun Nawawi antara Cikarang hingga Cibarusah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya lubang jalan, lubang galian yang dibiarkan juga menjadi sumber petaka. Sebuah rekaman CCTV menunjukkan dua pengendara motor jatuh saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggir galian. Badan jalan memang terhalang lubang galian tersebut. Terlihat pemotor pertama kehilangan keseimbangan hingga jatuh ke dalam lubang galian dengan kedalaman sekitar 1 meter. Tidak sampai 1 jam, kejadian serupa terulang. 2 orang yang berboncengan sepeda motor nyemplung ke lubang galian yang tertutup genangan air. Warga menyatakan, sebelum ada kejadian pemotor terjatuh, lubang galian itu tidak ditutup apapun, sehingga banyak pemotor yang mencoba melewati. Tempat orang mau lewat, motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih longgaran lah jalan dikit buat warga. Sempit, adanya sempit? Iya, jadi warga nggak bisa, masih mau muter, jangan jauh. Berarti sering ya jatuh? Sering ya, ada jalan ke tembus semua warga. Emang nggak ditutup berarti? Enggak, iya, jadi... Tapi itu lubang di tengah jalan? Tengah jalan, gitu. Jadi proyek kapan sih ini Pak? Tapi gue kurang tahu kok, ini proyek. Yang jatuh tadi suami istri Pak? Iya, tanya di RW 10. Di bawah rumah sakit? Katanya di rumah sakit, RW 10, RT 5. Sebentar lagi jalanan Indonesia akan dipadati jutaan pemudik menjelang Lebaran. Lubang jalan maupun lubang galian adalah bahaya besar yang dapat membuat warga menjemput maut di jalan. Pemerintah menargetkan perbaikan jalan rusak di jalur mudik, khususnya yang dilalui kendaraan roda 2, rampung paling lambat 10 hari sebelum Lebaran. Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait perbaikan infrastruktur menjelang periode mudik. Pemerintah pusat juga melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan perbaikan infrastruktur. Dan pemirsa, terkait dengan banyaknya titik-titik jalanan rusak yang menyebabkan banyak korban terluka, bahkan korban jiwa, ini sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Undang-Undang LLAJ yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pergerakan orang dan juga barang di jalan raya. Tentu saja ini tujuannya agar adalah untuk menjamin keamanan dan juga keselamatan para pengguna jalan. Dan di Undang-Undang LLAJ ini khususnya di pasal 24 menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalanan yang rusak yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi para pengguna jalan. Sedangkan di pasal lebih lanjut yang di pasal 273 tersendiri ini berisikan ancaman dan sanksi bagi penyelenggara jalan yang abai pada setiap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalanan rusak hingga apalagi menimbulkan korban luka
ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak hingga 12 juta rupiah. Sementara itu pemirsa, di pemerintahan Prabowo Subianto ini sendiri jalanan sudah menjadi program prioritas dan Prabowo Subianto sendiri menerbitkan Impres nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk bisa mendukung swasembada pangan dan juga energi. Program ini pemirsa tentu saja adalah bagian dari visi Astacita dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa melanjutkan pengembangan infrastruktur. Dan tentu saja kita lihat program ini menargetkan perbaikan serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai daerah tentu saja untuk memperkuat konektivitas atau keterhubungan nasional serta pertumbuhan ekonomi. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dulu. Top Report akan kembali untuk Anda dengan informasi ulasan lainnya terkait dengan penjajahan tarif dagang Indonesia dan juga Amerika Serikat yang telah ditandatangani Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jameson Greer dan akan berlaku setelah 90 hari. Apa saja yang perlu kita ketahui dari kesepakatan ini? Ulasannya untuk Anda saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.